Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rashid Fadil Fatonsyah. Di sini saya akan mereview sebuah buku, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Suciartini. Ada beberapa pilihan e-book yang dikirimkan kepada para mahasiswanya, dan saya akhirnya memilih e-book yang berjudul Dilarang Berterus Terang, yang dikarang oleh Najib Karpatizer, diterbitkan bersama Phoenix Publisher. Dilihat dari judulnya saja sudah menarik, sampul yang simple. Ada 3 bagian dengan cerita yang berbeda. Yang pertama bintang film, yang kedua berterus terang, dan yang ketiga adalah kabut hati suami. Namun ada kekurangan di 196 halaman ini, yaitu tidak adanya ilustrasi di dalam e-book ini, sehingga membuat saya sedikit bosan membacanya. Tetapi mungkin saja di versi aslinya terlihat berbeda. Oke, kita langsung saja di bagian pertama dalam cerita tersebut, yaitu bintang film. Di awal cerita, karakter Sharoni sangat gelisah ditemani kekasihnya yang bernama Eliza dengan undangan yang Sharoni pegang dari FFI atau Festival Film Indonesia. Sharoni tidak bisa hadir di acara FFI tersebut dikarenakan ia memilih untuk berkampung halaman menemui ayahnya. Sharoni ingin mendapat pengakuan dari ayahnya melalui film yang ia buat. Setiap memikirkan ayahnya, Sharoni merasa tertekan dan gelisah. Melihat Sharoni yang begitu gelisah, Eliza kekasihnya selalu mencoba untuk meredakan kegelisahannya dan menenangkannya. Dan pada akhirnya Sharoni pun memutar film tersebut yang ia buat, menceritakan anak bungsu dari seorang kiai yang tidak ingin mengikuti skenario ayahnya untuk menjadi pelanjut pemimpin pesantren dan memilih jalannya sendiri. Tak heran ayahnya meyakininya sebagai harapan dan impian. Di sisi lain, Sharoni menyukai bidang yang berbeda, yaitu bidang seni, jelasnya di bidang akting. Sharoni berhasil menjadi aktor terbaik di beberapa film, di beberapa nominasi. Namun sang ayahnya tetap bersikukuh tidak ingin anaknya menjadi pemain bintang film. Saudara Sharoni pun juga ada yang mendukung, bahkan juga ada yang berpihak kepada ayahnya. Namun di awal karirnya sebagai aktor, ia memerankan film yang membuat keluarganya menanggung malu besar, yaitu memainkan film Adegan Panas. Sejak saat itu, ayah Sharoni sangat marah besar padanya. Segala film yang ia perankan, ayah Sharoni tidak pernah mempedulikannya. Ayahnya hanya berharap Sharoni tidak menjadi pemain bintang film lagi. Hingga akhirnya Sharoni tidak bisa mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Yang ayahnya harapkan ialah Sharoni tidak menjadi pemain film, dan Sharoni pun dengan kekecewaannya ia berhenti menjadi pemain film. Kesimpulan cerita ini adalah apa yang orang tua inginkan terhadap anaknya ialah yang terbaik untuk anaknya di masa depan, membuat anaknya hidup bahagia dimanapun ia berada. Oke, next, sekarang kita lanjut ke bagian kedua yang berjudul Dilarang Berterus Terang. Cerita ini mengisahkan sepasang kekasih di mana karakter pria yang bernama Horizon dan karakter perempuan yang bernama Agnaya. Di cerita ini, sang istri Agnaya sangat cemburu dengan kecurigaan yang besar terhadap suaminya. Ada karakter yang bernama Erwin, sahabat Horizon yang berstatus duda dengan 2 tahun lebih tua, yang selalu menghasut Horizon untuk membohongi istrinya dan berbagai macam ulah lainnya. Sesekali Horizon ketahuan menonton bioskop dengan wanita lain dengan bukti potongan tiket bioskop di saku celananya, dan itu juga pun ulah Erwin yang menyuruhnya menemani seorang perempuan teman sekantornya. Dan juga ada karakter yang bernama Deska. Deska ini juga belum menikah, dan di sini Deska juga 2 tahun lebih tua sama dengan Erwin. Sang istri Horizon, Agnaya, selalu curhat kepada Deska, dan Deska selalu memberi nasihat-nasihat yang membuat Agnaya ini meredah amarahnya. Banyak kejadian-kejadian yang menguji pasangan ini. Namun dengan saling percaya dan masukan-masukan dari para sahabatnya juga, pasangan ini tetap terus bertahan. Kesimpulan dari cerita ini yaitu menjaga kepercayaan satu sama lain itu sangat penting. Di antaranya juga harus menjaga perasaan satu sama lain juga. Dan kita lanjut ke bagian ketiga. Di bagian ini ceritanya hampir sama seperti cerita di bagian kedua. Oke, kita langsung saja. Ada sepasang kekasih yang memiliki 2 anak. Karakter pria yang bernama Prabu, karakter perempuan yang bernama Cynthia, dan 2 anak yang bernama Eric dan Nanda. Pasangan ini sangat diuji ketika Cynthia, istri dari Prabu ini,
akan mengikuti pendidikan selama 1 tahun di Inggris. Sang suami nampak sangat gelisah, di mana budaya barat sangat berbeda sekali dengan budaya di sini. Cynthia berusaha membuat percaya sang suami dan memintanya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh selama Cynthia berada di Inggris. Tidak mudah bagi Prabu untuk melakukan itu sampai ia rela mengizinkan Cynthia pergi ke Inggris untuk 1 tahun ke depan. Pikiran Prabu selalu tak tenang, gelisah dengan kehidupan Cynthia di sana. Pikiran yang tidak baik selalu muncul tentang Cynthia dengan kehidupan Cynthia yang di sana. Sesekali Cynthia mengirimkan surat kepada Prabu bahwa ia senang sekali di sana, membuat Prabu semakin berpikir yang kurang baik terhadap Cynthia. Akhirnya pada saat itu juga ada perempuan yang bernama Hareva. Hareva ini adalah mantan kekasih Prabu di saat kuliah. Hareva kini telah menjanda, ditinggal kekasihnya yang ternyata sudah mempunyai keluarga di luar negeri. Prabu melampiaskan rasa pikiran buruknya dengan berkencan dengan Hareva setiap hari bersama, bahkan keluar kota. Hingga Prabu dan Hareva pulang dari luar kota, ia mendapatkan berita bahwa anaknya diopname di sebuah rumah sakit, dan ternyata di sana sudah ada Cynthia yang pulang lebih cepat dari perkiraan. Hareva menjelaskan semua yang terjadi dan meminta maaf pada Cynthia. Hingga akhirnya Prabu hanya bisa memalingkan wajahnya dari istrinya karena kesalahpahaman dari kata-kata yang ada di dalam surat itu bukan bermaksud untuk menyinggung Prabu, melainkan agar Prabu tidak memikirkan hal tentang dirinya berlebihan dan fokus untuk menjaga kedua anaknya. Kesimpulan dari cerita di bagian ketiga ini ialah rasa kesetiaan, kepercayaan, dan iman yang tinggi penting dalam sebuah hubungan agar kedepannya semakin kuat dan terus bertahan. Sekian dari review saya kali ini. Terima kasih.